Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mang Dewa. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan rezekinya lancar selancar kalian muter video ini. Sekarang tinggal duduk manis, pasang headset, kencengin volume, bawa cemilan, dan simak baik-baik ceritanya. Film kali ini ialah Armageddon. Film yang dirilis tahun 1998 ini adalah film fiksi ilmiah tentang akhir zaman atau kiamat. Film ini menghadirkan banyak ketegangan di setiap menitnya, tetapi juga ada sisi humor yang bikin perasaan campur aduk. Yang menariknya, original soundtrack dari film ini adalah lagu yang sangat terkenal, yaitu I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith, yang mungkin kalian sudah tahu lagunya, tetapi tidak tahu gimana lagunya mendunia. Buat yang nanya link filmnya bisa lihat di deskripsi ya guys. Oke, langsung saja kita gasken. Film ini menceritakan tentang sebuah asteroid besar yang akan menabrak bumi. Dan hal ini menurut para ilmuwan adalah hal yang sama yang membuat dinosaurus punah. Ketika pernah jutaan tahun lalu sebuah asteroid jatuh ke bumi yang mengakibatkan miliaran ton pasir, tanah, dan bebatuan berhamburan di atmosfer, membentuk selimut debu yang sangat tebal hingga menutup matahari dan membuat langit menjadi gelap selama ribuan tahun. Dan di film Armageddon ini, skenario itu kembali terulang. Film dimulai dengan seorang astronot sedang mencoba memperbaiki sebuah satelit luar angkasa NASA. Dan astronot itu mendapatkan instruksi dari kantor NASA yang berada di bumi. Dan orang ini adalah Dan Truman, seorang petinggi NASA. Tiba-tiba saat masih memperbaiki satelit itu, astronot itu terkena asteroid yang meluncur dengan kencang, seolah-olah sedang ditembaki. Astronot itu pun tewas akibat hal itu, bahkan menghancurkan satelit NASA dan juga pesawat kru yang ada di angkasa. Para petinggi Amerika pun mulai panik, lalu beberapa serpihan asteroid mulai berjatuhan, menghancurkan beberapa tempat di Amerika, dan itu baru serpihannya. Presiden Amerika pun mengadakan pertemuan untuk membahas benda apa yang sedang mengancam bumi. Saat itulah Truman memberitahu kalau itu adalah sebuah asteroid seukuran kota Texas. Saat pertemuan masih berlangsung, tiba-tiba masuk seorang pegawai NASA yang membawa data asteroid dan mengatakan mereka hanya punya waktu 18 hari sebelum asteroid itu menghantam bumi. We have 18 days before it hits Earth. Kita berpindah ke sebuah tambang minyak di tengah laut. Ada Harry Stamper, pemilik dari tambang minyak tersebut. Kemudian juga ada Chick, sahabat sekaligus karyawan Harry. Saat itu Chick memberitahukan kepada Harry bahwa ada yang membor tanpa izin kemarin malam. Hal itu membuat Harry marah kemudian mendatangi orang itu. Dia adalah A.G. Frost yang juga salah satu karyawan Harry. Harry mendatangi kamar A.G. dan kemudian menemukan putrinya yang bernama Grace berbaring di sana. Harry yang marah karena karyawannya telah mengencani putrinya pun mulai menggila. Harry mengambil sebuah senjata dan mulai menembaki A.G. yang berusaha kabur. A.G. lari mengelilingi tambang itu. A.G. meminta bantuan Bear untuk menghentikan Harry. Di samping itu juga ada Chick yang menasihati Harry bahwa orang yang ingin dia tembak adalah pembor terbaik di tambang itu. Dan ada juga Rock yang ikut menasihati Harry, tetapi usaha mereka sia-sia. Harry baru berhenti ketika ada klien pembeli minyak yang datang ke tambang tersebut. Hey, Harry! Oh yeah. Damn. Di tempat lain di kantor NASA, para ilmuwan sedang mencari cara untuk mengatasi meteor yang akan menghantam bumi. Dalam sebuah pertemuan penting yang terdapat para petinggi negara dan orang-orang yang ahli dalam bidangnya, kemudian Jenderal Kimsey menyarankan untuk menembakkan ratusan nuklir ke asteroid itu dan menghancurkannya berkeping-keping. Tetapi cara itu tidak akan berhasil menurut kepala peneliti asteroid, yaitu Dr. Ronald Quincy. Dan disitulah Dr. Ronald Quincy menyarankan untuk meledakkan asteroid itu dari dalam, bukan dari luar. Dan dari ide itulah, maka mereka akan membutuhkan tukang bor terbaik di dunia untuk membor sebuah asteroid di luar angkasa. Kemudian setelah melakukan survei, NASA hanya mendapat satu orang yang direkomendasikan, dan orang itu ialah Harry Stamper. Kembali ke tambang minyak milik Harry, berkat A.G., akhirnya mereka berhasil menemukan minyak di sana. Ironisnya, Harry malah memecat A.G.
Tak lama setelah itu, seorang jenderal datang ke sana untuk menjemput Harry. Harry bersedia ikut asalkan putrinya Grace ikut bersamanya. Dan sebelum pergi, Harry memerintahkan Chick untuk membagi gaji para karyawan dan mengosongkan anjungan. Sesampainya di pusat NASA, Truman mulai memberitahukan Harry apa yang sedang dihadapi umat manusia dan menjelaskan alasan NASA memanggil Harry. Harry kemudian dibawa untuk melihat sebuah robot pembor milik NASA yang digunakan untuk penelitian planet Mars. Dan ternyata robot itu adalah rancangan milik Harry yang tidak dipatenkan. Bahkan Harry mengatakan kalau robot itu salah rancang dan salah dalam pemasangan spare part. Kemudian Harry mengajukan satu syarat untuk bersedia pergi. Harry ingin pergi ke asteroid itu bersama tim pembornya, bukan tim astronot yang disediakan NASA. Orang-orang yang bekerja di kilang minyak milik Harry itu bukan hanya pegawai Harry, tetapi juga teman dan sahabatnya. Harry mulai memilih teman-temannya untuk ikut Harry membor di sebuah asteroid. Dan mereka sudah terpencar karena sebelum pergi, Harry memerintahkan untuk mengosongkan anjungan. Well, I'm only the best because I work with the best. Oke, kita mulai. Yang pertama ada J. Otis Carlen Beer. Kemudian yang kedua ada Max. Yang ketiga ada Rockhound. Yang keempat ada Oscar Choice. Lalu kelima ada Charles Chappell alias Chick yang sudah kalian lihat di awal. Dan keenam ada Freddie Noonan. Kemudian tentu saja A.G. Frost. Tapi untuk yang satu ini Harry langsung yang menjemputnya. Dan mereka semua pun akhirnya tiba di kantor NASA. Harry menjelaskan permasalahannya dan semua teman-temannya bersedia ikut Harry keluar angkasa untuk menyelamatkan dunia. You think we'll get hazard pay out of it? Jenderal Kimsey agak kurang senang melihat pasukannya Harry karena melihat catatan kriminal mereka. Bahkan Jenderal Kimsey menyebut mereka agen kejahatan. Truman berusaha meyakinkan Jenderal Kimsey. Saat itulah Harry datang dan mengatakan kalau mereka bersedia pergi dengan beberapa permintaan. Salah satunya ialah mereka semua tak ingin lagi membayar pajak sepanjang hidup mereka. Para preman tadi pun mendapat beberapa tes, mulai dari tes kesehatan yang begitu rusuh, lalu ada tes psikologi yang membuat mereka menjadi sangat emosional. Alhasil mereka semua gagal dari tes tersebut. Tetapi pertanyaan sebenarnya ialah, apakah mereka mampu bertahan di luar angkasa secara fisik, hingga tes-tes tadi pun diabaikan. Dan setelah mereka lulus tes tadi, mereka pun diikutkan dalam beberapa program simulasi. Sebelumnya mereka di-briefing oleh pilot NASA yang akan memimpin perjalanan mereka, yaitu Kolonel Willie Sharp, yang menjelaskan bahwa mereka akan terbang menggunakan roket yang membawa dua pesawat luar angkasa yang bernama Freedom dan Independence. Jadi nanti mereka akan terbagi dalam dua tim. Kemudian mereka bertemu dengan pilot NASA yang nanti membawa mereka dalam misi menyelamatkan bumi. Di sana ada Davis, Tucker, Watts, Grabber, dan Halsey. Lalu simulasi pun dimulai. Mulai dari simulasi di dalam air, lalu simulasi kecepatan suara hingga simulasi Zero G, di mana Kolonel Watts menjelaskan bagaimana memakai pakaian astronot yang sudah dimutakhirkan dengan mempunyai tenaga dorong di bagian belakang. Lalu tim Harry juga memodifikasi robot NASA yang akan digunakan untuk membor asteroid. Oh, this is Monster Armadillo. It's gonna be retrofitted. 6 hari menjelang tabrakan, saat itu Truman sedang menjelaskan bagaimana caranya mereka mendarat di asteroid itu nanti. Oke, singkatnya saya jelaskan begini. Begitu mereka di luar angkasa, mereka akan merapat di stasiun luar angkasa milik Rusia untuk isi bahan bakar. Kemudian memutari bulan agar membelakangi asteroid yang diperkirakan sudah melewati bulan. Dan puing-puing ekornya sudah bersih karena gaya gravitasi bulan. Lalu dari situ mereka akan mengejar asteroidnya dan mendarat dengan selamat. Dan dua tim tadi akan mendarat terpisah. Kita anggap sebagai rencana B. Seumpama pendaratan pertama tidak menemukan dataran yang bisa dibor, dan pendaratan lain diharap bisa mendapatkan dataran yang lebih lembut. Setelah berhasil membor sedalam 800 kaki, lalu mereka menaruh nuklir di dalamnya kemudian meledakkannya. Tetapi timing peledakan ialah sebelum asteroid itu memasuki barrier atmosfer bumi. Karena kalau mereka meledakkan nuklir setelah asteroidnya memasuki atmosfer, maka usaha mereka sia-sia. Simulasi terakhir dijalankan, yaitu simulasi pemboran di mana A.G. lah yang memimpin tim pemboran itu. Tetapi A.G. melakukan kesalahan di sana yang membuat simulasi itu gagal total.
Kemudian Harry meminta Truman untuk memberikan seluruh teman-temannya izin libur untuk 10 jam untuk menemui keluarga mereka yang siapa tahu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. 2 girls. Wouldn't you like to spend tomorrow night with your little girls? 12 jam menuju keberangkatan. Harry menemui Grace di suatu tempat. Disitulah Grace meminta ayahnya untuk kembali dengan selamat serta membawa kekasihnya AG. Hari keberangkatan pun tiba dan inilah para penyelamat dunia. Planet are focused tonight on those 14. Mereka pun diantar menuju titik luncur. Di saat bersamaan di tempat yang lain, Presiden Amerika mengadakan konferensi pers yang menjelaskan apa yang sedang mengancam bumi. Di tim Freedom ada Harry, Rock, Chick, dan Max dipimpin oleh Kolonel Sharp. Kemudian di tim Independence ada AG, Oscar, Noonan, dan Bear yang dipimpin oleh Kolonel Tucker. Kedua tim berhasil meluncur keluar angkasa, lalu mereka pun harus merapat ke stasiun luar angkasa Rusia untuk mengisi bahan bakar. Dan di sana mereka bertemu satu-satunya penjaga stasiun itu dan dia adalah Lev Andropov. Saat pengisian bahan bakar terjadi kebocoran. AG dan Lev yang berada di pot bahan bakar hampir saja tak selamat. Untungnya kedua pesawat telah berhasil mendapat bahan bakar lalu melesat meninggalkan stasiun yang meledak menjadi berkeping-keping. Tibalah mereka di belakang asteroid setelah memutari bulan, tetapi sayangnya puing-puing asteroid yang mereka perkirakan sudah menguap karena gaya gravitasi bulan ternyata salah. Puing-puing itu masih ada dan bahkan terlalu banyak yang menyebabkan mereka kesulitan untuk mendarat. Tim Independence mengalami kerusakan mesin pesawat setelah menabrak puing asteroid. Kolonel Tucker yang mengetahui pesawat akan jatuh memerintahkan para kru untuk berpindah ke dok kargo agar selamat. Tetapi hanya AG, Bear, dan Lev yang berhasil ke dok kargo. Di sisi lain, tim Freedom berhasil mendarat dengan selamat. Setelah pendaratan itu, mereka punya waktu 8 jam untuk membuat lubang sedalam 800 kaki dan menaruh nuklir di lubang itu. Dan di bumi, tim Houston terus memantau perkembangan mereka di luar angkasa. Kolonel Sharp, Watts, dan Gruber bertugas memperbaiki kerusakan pesawat dan sinyal radio agar mereka bisa kembali ke bumi. Sedangkan Harry dan teman-temannya bersiap membuat lubang. Saat itu pula, Rock menjelaskan kepada mereka kalau mereka telah mendarat di piringan besi raksasa, yang artinya akan sangat sulit untuk dibor. Proses pemboran pun dimulai, tetapi baru sampai di kedalaman 10 kaki, satu mata bor mereka sudah hancur, karena saking kerasnya daratan yang mereka lubangi. Di tempat lain di asteroid itu, AG, Lev, dan Bear berhasil selamat. Kemudian AG mengemudikan mesin bor Armadillo menyusuri asteroid itu, mencoba menemukan tim Freedom. Kita berpindah ke bumi di mana tim Houston mendapat kesulitan untuk menghubungi tim Freedom karena sinyal yang buruk. Saat itu pula mereka takut kehilangan sinyal untuk meledakkan bom nuklirnya dari bumi. Kembali keluar angkasa di mana Harry dan Chick kembali ke pesawat untuk mengambil alat bor cadangan. Dan di sana Kolonel Sharp menanyakan sudah sampai di mana kedalaman lubang yang digali Harry. Yang mana dalam perencanaan dalam waktu 2,5 jam mereka harus sudah mencapai 200 kaki. Tetapi ternyata Harry baru mencapai 57 kaki. Mendengar hal itu, Kolonel Sharp pun segera melapor ke tim Houston dan meminta instruksi karena Kolonel Sharp sudah menganggap Harry gagal. Mendengar kabar itu, Presiden Amerika pun memerintahkan untuk segera meledakkan nuklirnya di permukaan asteroid. Jenderal Kimsey menyarankan tim Freedom untuk segera meninggalkan asteroid. Tak lama setelahnya, pasukan militer mendatangi kantor NASA atas perintah Presiden. Truman tak setuju dengan keputusan Presiden karena meledakkan bom nuklirnya dari permukaan tidak akan berpengaruh dan membuang satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan bumi. Are the biggest mistake in the history of NASA. Dan di dalam pesawat Freedom, Harry dan Chick melihat timer di bom nuklir itu mulai berjalan. Kemudian datanglah Kolonel Sharp yang mengatakan itu adalah secondary protokol. Lalu memerintahkan seluruh kru untuk evakuasi. Akan tetapi, Harry nampak tidak suka dengan rencana itu. Harry pun tahu kalau meledakkan nuklir di permukaan asteroid hanyalah akan menjadi sia-sia. Harry menyuruh Kolonel Sharp untuk mematikan timer bom itu, tetapi Kolonel Sharp menolaknya. Hingga Harry pun mengambil sebuah kunci dan mengancam akan memukul hulu ledak nuklir itu.
Dan kemudian Kolonel Sharp pun menodongkan pistol ke arah Harry. Sedangkan di kantor NASA, pihak Truman sedang berusaha memutuskan sinyal agar bom itu tidak aktif, agar bisa memberikan cukup waktu saat tim Houston mencoba menghubungi tim Freedom. Dan benar saja timer di bom nuklir itu berhenti. Saat Kolonel Sharp menengok ke arah timer itulah Harry memukul tangannya dengan kunci. Pistolnya pun terlepas, kemudian Harry mencekik leher Kolonel Sharp dengan kunci itu. Harry mengatakan dia akan mencapai angka 800 kaki itu seperti yang dia janjikan. Hingga Kolonel Sharp pun mau untuk menonaktifkan bom itu. Lalu mereka pun kembali menggali lubang di asteroid itu. Di tempat lain, AG, Lev, dan Bear terus menyusuri asteroid itu untuk menemukan Harry dan yang lainnya. Kembali lagi ke Harry saat terus menggali secara tak sengaja mereka mengenai kantung gas dan hal itu menyebabkan armadillo yang dipakai Max meledak dan Max pun tewas. Setelahnya Harry pun kehilangan harapannya karena armadillo satu-satunya untuk membuat lubang telah meledak dan menyuruh Kolonel Sharp untuk menghubungi Truman dan memberitahu bumi tentang kegagalan itu. Di saat seluruh tim Freedom sudah kehilangan harapannya, saat itulah armadillo lain muncul. Mereka pun mulai menggali lagi, tetapi waktu tinggal 1 jam dan mereka masih membutuhkan 250 kaki untuk mencapai kedalaman 800 kaki. Dan hanya tersisa 1 transmisi bor. Dan AG yang mengontrol armadillo itu pun berhasil menembus kedalaman 800 kaki. Tetapi pekerjaan belum selesai sebelum mereka menaruh bom nuklir ke dalam lubang itu. Dan waktu kini hanya tersisa 38 menit sebelum asteroid mencapai batas barrier bumi. Kemudian mereka mulai membersihkan lubang penggalian itu karena sisa-sisa dari pipa yang bengkok masih ada di situ. Saat itulah terjadi badai luar angkasa. Gruber pun tewas akibat dari badai itu dan juga menyebabkan pemicu untuk meledakkan bom nuklir dari jarak jauh rusak. Sehingga harus diledakkan secara manual dan seseorang harus melakukannya, yang artinya seseorang harus tinggal untuk meledakkan bomnya. Mereka pun melakukan undian untuk menentukan siapa yang tinggal dan meledakkan bom itu. Kini hanya tertinggal Harry, Chick, AG, Bear, Rockhound, Lev, Kolonel Sharp, dan Kolonel Watts. Dan dari hasil undian itu ternyata AG lah yang harus tinggal dan meledakkan bomnya. AG terlihat sedih, kemudian Harry mengantar AG ke bawah untuk melakukan tugas terakhirnya. Saat Harry dan AG sampai di daratan asteroid itu, disitulah Harry mencabut saluran oksigen milik AG sehingga AG tidak bisa bernafas. Kemudian mendorongnya kembali masuk ke dalam lift pesawat. Sehingga sekarang Harry lah yang akan meledakkan bom itu. Harry pun hanya meminta AG untuk memberikan rencana astronotnya kepada Truman dan menjaga putrinya. Harry masuk ke dalam armadillo untuk mengucapkan kata perpisahan kepada putrinya Grace. Dan tim Freedom sudah bersiap untuk lepas landas kembali ke bumi. I know it. Sesaat setelah pesawat Freedom keluar dari zona ledakan, Harry pun meledakkan bom nuklir itu hingga membelah asteroid itu menjadi 2 bagian, dan bumi terlepas dari tabrakan. Tibalah kita di ending dari film ini, di mana pesawat Freedom berhasil selamat kembali ke bumi, dan hanya tersisa 7 dari mereka yang selamat. Of the bravest man I've ever met. Itulah tadi alur cerita film Armageddon. Jangan lupa support kami dengan menekan tombol subscribe dan like-nya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.